Salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat min 3a min 5x tambah 3 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Perkalian dari nilai-nilai a yang memenuhi persamaan tersebut adalah berapa? Kita tahu kalau ada persamaan ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, maka dengan kuadrat sempurna kita bisa dapatkan bahwa x1 dikali x2 yaitu solusi dari persamaan ini adalah c per a. Nah, bagaimana ini dapatkan? Kita bisa turunkan ini sebenarnya. Secara singkat kita tulis x kuadrat ditambah b per ax tambah c per a sama dengan 0. Kemudian x ditambah b per 2a kuadrat. Kemudian dikurang b kuadrat per 4a kuadrat ditambah c per a sama dengan 0. Lalu di sini kita ubah samakan penyebutnya 4ac kemudian 4a kuadrat. Jadi x ditambah b per 2a sama dengan plus minus akar dari di sini b kuadrat min 4ac per 4a kuadrat atau plus minus akar d per 2a. Jadi x1 sama dengan min b per 2a ditambah akar d per 2a. X2 sama dengan min b per 2a min akar d per 2a. Nah, kalau dikalikan x1 kali x2 sama dengan tentunya b kuadrat per 4a kuadrat dikurang d per 4a kuadrat sama dengan b kuadrat min 4ac per 4a kuadrat. Ininya kita coret, jadi 4ac dibagi 4a kuadrat adalah c per a. Jadi di sini x1, x2-nya adalah 3x1 sama dengan c per a. C-nya adalah 3, a-nya 1. Jadi x1 kuadrat sama dengan 1. Maka x1 ini bisa plus 1, bisa min 1. Nah, kemudian kita tahu di x1 tambah x2 adalah kalau ini kita tambahkan, kita dapatkan min b per 2a ditambah min b per 2a sama dengan min b per a. Jadi x1 ditambah x2 adalah min b per a. X1-nya adalah x1, x2-nya 3x1 sama dengan min b per a ini adalah 3a dikurang 5. A-nya ini ya. Nah, kemudian di sini 4x1 sama dengan 3a min 5. Jadi kita lihat ditanya adalah nilai a-nya. Jadi 3a sama dengan 4x1 ditambah 5. Nah, a-nya adalah 4x1 ditambah 5 per 3. Jadi untuk a yang pertama adalah x1-nya ambil yang plus. 4 tambah 5 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian a yang kedua adalah 4. Kemudian x1-nya min 1. Jadi min 4 tambah 5 per 3 sama dengan 1 per 3. Jadi di sini A1 kali A2 sama dengan 3 kali sepertiga sama dengan 1. Jadi jawabnya di sini adalah perkalian dari nilai-nilai A yang mungkin. Nilai A yang mungkin itu kan bisa 3, bisa sepertiga. Jadi kalau dikalikan jawabnya adalah 1. Cara lain untuk menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. Diketahui akar yang 1 adalah misalnya alfa. Akar yang 2 adalah 3 alfa karena 3 kali dari akar yang satunya. Nah, persamaannya adalah x min alfa kali x min 3 alfa sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat dengan akar-akar alfa dan 3 alfa. Nah, kalau kita kalikan ini adalah x kuadrat min 4 alfa x ditambah 3 alfa kuadrat sama dengan 0. Sedangkan kita punya x kuadrat min 3a min 5x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa 3 alfa kuadrat sama dengan 3. Berarti alfa kuadrat sama dengan 1. Alfa sama dengan plus minus 1 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu 3a min 5 adalah sama dengan 4 alfa di sini. 4 alfa. Jadi 3a sama dengan 4 alfa ditambah 5. Berarti a-nya adalah 4 alfa ditambah 5 dibagi 3. Untuk alfa sama dengan 1, maka a-nya adalah 4 kali 1 ditambah 5 bagi
dengan 3, yaitu hasilnya adalah 3. Untuk alfa sama dengan min 1, maka A-nya adalah 4 dikali min 1 tambah 5 bagi 3 sama dengan 1/3. Jadi jawabnya di sini bahwa nilai A itu adalah bisa 1/3 tapi bisa juga 3 gitu. Misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak 0 dalam persamaan kuadrat X kuadrat tambah PX tambah Q sama dengan 0. Mempunyai solusi P dan Q. Maka P kuadrat min 2Q adalah berapa? Jadi di sini kita lihat X kuadrat ditambah PX tambah Q sama dengan 0. Dari soal sebelumnya, kalau kita punya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka kita tahu bahwa X1 dikali X2 adalah C per A. Dalam hal kita adalah X1 itu P, X2-nya itu Q, C-nya itu adalah Q. A-nya 1, jadi Q per 1. Maka kita peroleh di sini Q, P min 1 sama dengan 0. Jadi Q sama dengan 0 atau P sama dengan 1. Berikutnya kita tahu juga X1 ditambah X2 adalah min B per A. X1-nya ini P, X2-nya Q, min B di sini B-nya adalah P, min P per 1. Jadi di sini 2P tambah Q sama dengan 0. Atau Q sama dengan min 2P. Ketika Q sama dengan 0, maka P juga sama dengan 0. Tapi ketika P sama dengan 1, Q-nya adalah min 2P, yaitu min 2 kali 1 sama dengan min 2. Dengan demikian, maka P kuadrat dikurang 2Q adalah 1 kuadrat dikurang 2, Q-nya itu adalah min 2. Jadi sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Cara lain untuk menyelesaikan ini adalah di sini kita mempunyai solusi P dan Q. Berarti persamaan kuadratnya adalah X min P dikali X min Q sama dengan 0. Ini adalah X kuadrat min P tambah Q kali X ditambah PQ sama dengan 0. Sedangkan kita punya X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0. Jadi dari sini kita mendapatkan PQ sama dengan Q. Berarti PQ dikurang Q sama dengan 0 atau Q P min 1 sama dengan 0. Di sini Q sama dengan 0, P sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lihat di sini P sama dengan min P tambah Q gitu. Jadi di sini 2P ditambah Q sama dengan 0. Nah, untuk Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0. Untuk P sama dengan 1, maka Q-nya adalah min 2P sama dengan min 2. Sehingga P kuadrat min 2Q adalah P-nya sama dengan 1, 1 kuadrat dikurang 2 kali min 2 sama dengan 5. Jadi nilai di sini adalah P kuadrat min 2Q sama dengan 5. Karena dikatakan di sini bahwa Q dan P tidak boleh sama dengan 0, seperti di soal dikatakan di sini. Selisih akar-akar persamaan X kuadrat tambah 2X tambah 4/3A sama dengan 0 adalah 1. Selisih A dan 4/6 adalah berapa? Kita tahu pada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, X1-nya adalah min B per 2A ditambah akar D per 2A. Sedangkan X2-nya adalah min B per 2A min akar D per 2A. Di mana D itu adalah diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Kalau kita hitung selisihnya di sini X1 kurang X2, maka kita lihat ini cancel. Lalu kita tinggal dapatkan 2 per 2A kali akar D. Pada persamaan kita, persamaannya adalah ini. Di sini tentunya A-nya 1, kemudian B-nya ini 2A, dan C-nya adalah 4/3A. Jadi X1 min X2 adalah 1 sama dengan, kita coret, akar D itu adalah akar dari B kuadrat min 4AC per A. Jadi di sini 1 sama dengan akar dari B kuadratnya berapa? 2A kuadrat dikurang 4
A-nya 1, C-nya adalah 4/3A. Kemudian kita bagi dengan 1. Jadi 1 sama dengan akar dari 4A kuadrat dikurang 16/3A. Kita kuadratkan untuk mencari A-nya, jadi kita peroleh 1 sama dengan 4A kuadrat min 16/3A. Nah, kemudian di sini kita buat menjadi 0 sama dengan 4A kuadrat min 16/3A min 1. Kita jadikan kuadrat sempurna. Di sini 0 sama dengan A kuadrat min 4/3A min 1/4. Kita bagi semuanya ini dengan 4. Nah, kemudian setelah itu 0 sama dengan A minus 2/3 kuadrat. Tentunya harus dikurang dengan 4/9. Yaitu 2/3 kuadrat, kemudian harus dikurangi dengan 1/4. Jadi di sini A min 2/3 kuadrat sama dengan 4/9 ditambah 1/4. Sama dengan 16 tambah 9, 25/36. Jadi A min 2/3 sama dengan plus minus akar 25/36, yaitu 5/6. Nah, yang ditanya adalah A dikurang 4/6. A dikurang 4/6 itu sama aja A dikurang 2/3. Jadi jawabnya bisa plus 5/6 atau minus 5/6. Akar-akar persamaan X kuadrat tambah A-1 kali X tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta dan A lebih besar dari 0, maka nilai A itu berapa? Di sini kita lihat kalau akar-akar itu alfa dan beta, di mana alfa adalah 2 beta, akar yang lain adalah beta, maka persamaan kuadratnya adalah X min alfa dikali X min beta sama dengan 0. Atau di sini X min 2 beta dikali X min beta sama dengan 0. Dan kita dapatkan sini X kuadrat min 3 beta ditambah 2 beta kuadrat sama dengan 0. Sedangkan kita punya X kuadrat ditambah A min 1 kali X tambah 2 sama dengan 0. Jadi dengan menyamakan kedua persamaan kuadrat ini, kita dapatkan bahwa beta kuadrat ini harus sama dengan 1. Atau beta sama dengan plus minus 1. Lalu di sini kita bisa dapatkan A. A min 1 di sini harus sama dengan min 3 beta. Jadi A-nya ini adalah 1 min 3 beta. Untuk beta sama dengan 1, maka A-nya adalah 1 min 3 sama dengan min 2. Untuk beta sama dengan min 1, maka A-nya adalah 1 min 3 kali min 1, yaitu 4. Karena dikatakan A-nya positif, maka nilainya adalah A sama dengan 4. Jadi jawabnya di sini A sama dengan 4. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0 adalah X1 tambah X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2X1 tambah 5 dan 2X2 tambah 5 adalah berapa? Cara termudah tentu saja kita cari dulu akar persamaan dari X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita cari X1 tambah X2-nya. Kita faktorkan aja ini. X min 3, X min 1 sama dengan 0. Di sini X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1. Maka 2X1 tambah 5, ini hasilnya adalah 2 kali 3 ditambah 5 sama dengan 11. Sedangkan yang berikutnya 2X2 tambah 5 adalah 2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi ini kita buat satu persamaan baru dengan akar-akarnya 11 dan 7. Dengan demikian persamaannya adalah X min 11 dikali X min 7 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya adalah X kuadrat min 11 ditambah 7 di sini adalah 18X. Kemudian 11 dikali 7 adalah 77. Jadi hasilnya adalah X kuadrat min 18X tambah 77 sama dengan 0. Persamaan 2M min 4X kuadrat ditambah 5X tambah 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar real berkebalikan. Nilai M itu berapa? Kita tahu bahwa di sini akar-akarnya berkebalikan. Misalnya X1-nya adalah alfa, X2-nya adalah 1/alfa. Jadi persamaannya adalah X min alfa
dikali X min 1 alfa sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Jadi X kuadrat min alfa ditambah 1 alfa. Jangan lupa X-nya di sini. Ditambah 1 sama dengan 0. Sedangkan persamaan kita adalah 2M min 4 X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 sama dengan 0. Nah ini kita bagi dengan 2. Kenapa? Supaya suku ini sama dengan 1. Jadi di sini kita peroleh 2M min 4 per 2 X kuadrat ditambah 5 per 2X ditambah 1 sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa nilai ini sama dengan 1. Jadi 2M min 4 per 2 sama dengan 1. Kita bagi 2 di sini 1, kita bagi 2 di sini 2. Kita peroleh M min 2 sama dengan 1. Berarti M sama dengan 3. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 5X min 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka 1/X1 tambah 1/X2 sama dengan berapa? Kita akan lakukan ini dengan dua cara. Cara 1 di sini dan cara 2. Cara satunya ini tentu dengan menghitung X1 dan X2 secara langsung. Dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Jadi ini 2X kemudian X. Berapa kali berapa sama dengan min 3. Tapi penjumlahannya hasilnya plus 5. Di sini tentu saja hasilnya harus plus 6. Kemudian di sini min 1 per 2. Nah ini sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 3 karena 2X tambah 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 3 atau X2 nya adalah setengah. Dengan demikian maka 1/X1 ditambah 1/X2 adalah 1 per min 3 ditambah 1 per 1 per 2. Yaitu 1 per min 3 ditambah 2 sama dengan min 1 per 3 ditambah 6 per 3. Yaitu 5 per 3. Atau 1, 2 per 3. Cara lain adalah dengan cara berikut. 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan X2 ditambah X1 per X1 dikali X2. Yaitu kita kalikan silang ke sana, kalikan silang ke sana. Nah kita tahu pada persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 tambah X2 adalah min B per A. Nah pada persamaan kita adalah 2X kuadrat tambah 5X min 3 sama dengan 0. Sehingga X1 tambah X2 adalah min B per A. Di sini B-nya adalah 5, A-nya adalah 2. Jadi min 5 per 2. Sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. C-nya ini min 3, A-nya itu 2. Jadi min 3 per 2. Dengan demikian hasilnya ini 1 per X1 tambah 1 per X2 adalah X2 tambah X1 adalah min 5 per 2. Kemudian X1 kali X2 adalah min 3 per 2. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Tandanya plus. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar X kuadrat tambah 2AX tambah B kuadrat sama dengan 0. Jika X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 10, maka nilai B kuadrat adalah berapa? Karena X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat, maka kita tuliskan X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadratnya. Dan ini bisa kita kalikan X kuadrat min X1 ditambah X2 ditambah X1 kali X2. Jangan lupa di sini X. Kemudian sama dengan 0. Nah kita punya X kuadrat ditambah 2AX ditambah B kuadrat sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan X1 kali X2 sama dengan B kuadrat. Di sini kita dapatkan juga X1 tambah X2 adalah min 2A. Kita bisa dapatkan hubungan ini juga dengan rumus yang kita udah turunkan sebelumnya. Yaitu pada persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita tahu X1 tambah X2 adalah min B per A. X1 kali X2 adalah C per A. Jadi kalau di sini B-nya adalah 2A gitu ya. Jadi maka A-nya adalah 1. Maka ini min
2A. Lalu C-nya adalah B kuadrat. A-nya 1. Jadi X1 kali X2 adalah B kuadrat. Kalau saya lebih senang ini, karena ini tidak usah menghafal rumus apa-apa gitu. Kita menurunkan sendiri. Nah sekarang kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10, ini kita faktorkan X1 tambah X2 kuadrat. Tentu kalau ini kita kuadratkan adalah X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Karena itu maka di sini harus kita kurangkan dengan 2X1 X2. Nah ini hasilnya sama dengan 10. Kemudian sekarang karena X1 tambah X2 sudah tahu yaitu min 2A, maka kita kuadratkan aja min 2A kuadrat. Kemudian min 2 X1 kali X2 adalah B kuadrat. Nah sama dengan 10. Jadi di sini 4A kuadrat min 2B kuadrat sama dengan 10. Atau 2A kuadrat min 5 sama dengan B kuadrat.